Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 27 Agustus 2026. Oke, sebentar nih Kak ya. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu deh Kak. Kita awali pagi hari dengan kopi temennya biar semangat nih Kak ya. Wah, enak banget nih Kak ya. Kalian jangan lupa ngopi juga deh teman ya, biar hari-hari kalian tetap semangat guys ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bahas dari saham SIP. Nah, oke. Untuk saham SIP ini baru saya jebol nih Kak daripada konsolidasinya atau sideways nih Kak. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan metode false break Kak. False break itu bagaimana? Kalau misalkan nanti temen ya, misalkan nanti ketika bursa buka nih ada candle hijau ya, dia naik dan penutupannya itu di atas garis biru ini teman ya. Nah, ini bisa nih Kak kalian pertimbangkan untuk masuk ya. Entry ketika candle itu mau tutup, stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya cukup di resistance terdekatnya. Karena apa? Karena ingat ini sideways yang dimana harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, kalian bisa diseret lagi ke bawah ya. Kalian bisa menggunakan false break, dijebol lalu candle selanjutnya atau nanti nih dia langsung masuk lagi ke atas dan tunggu dia tutup ya, atau sore hari temennya ya, ketika dia mau tutup, nah itu kalian bisa entry kalau memang candlenya itu masih kelihatan hijau tuh Kak ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk Sampani. Nah, untuk Sampani juga nih Kak sama temennya, dia ini sideways, kalian perhatikan baik-baik nih. Oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode false break Kak. Kalau misalkan nanti dia misalkan jebol temennya ke bawah nih nanti Kak ya, candle selanjutnya ya, atau besoknya nih ya, itu harus masuk lagi Kak ke atas. Nah ya, sama kita bisa menggunakan metode false break Kak kalau seperti ini ya. Kalau misalkan nanti candle satu jebol ke bawah lalu besoknya candle selanjutnya tiba-tiba masuk lagi Kak, nah dia tutup di atas garis biru ini, nah itu bisa dipertimbangkan untuk masuk ya. Entry ketika candle mau tutup, stop lossnya di bawah sini, di bawah candlenya, dan take profitnya tetap di resistance terdekatnya, nggak usah jauh-jauh. Ingat ini sideways Kak ya. Kalau harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret lagi ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LAPD. LAPD ini ada base temennya ya, sebenarnya memang kalau kita perhatikan ya, secara garis besarnya dia ini bearish karena, tapi kalau udah ada base seperti ini temen ya, kita lupakan dulu deh Kak masalah tren temen ya. Jadi base ini memang memberikan dampak ya yang sangat luar biasa besar nih Kak. Kalau dia jebolnya ke atas, naiknya itu bisa tinggi. Dia jebolnya ke bawah temen ya, turunnya juga bisa dalam Kak ya. Nah, jadi kalau kalian tanya cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi base seperti ini tuh bagaimana ya, dijebol kalian tunggu candlenya tuh tutup Pak. Nah, itu cara yang paling aman. Nanti untuk take profitnya ya bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja Kak. Itu yang cara yang paling aman tuh Kak ya. Nah, tapi ada kalanya temennya kalau kita menunggu dia jebol, kita tunggu candlenya dia close, ada kalanya candlenya itu langsung mental tinggi begini nih Kak. Nih kayak gini nih temennya, candle kayak gini, ada kayak langsung mental begitu Kak ya. Nah, jadi kalau kita mau masuk juga takut nih Kak kalau candle udah tinggi-tinggi begitu ya. Jadi satu-satunya cara temennya, kalau kalian nggak mau tinggal momentum dia jebol dikit nih langsung kalian hajar, itu bisa Kak. Yang penting stop lossnya itu ya masih bisa terukur Kak ya. Kalau salah hilang satu, kalau benar dapat 10 katakanlah ya. Yang penting resikonya itu bisa kalian ukur dan kalian siap terima. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat, kalau misalkan base-nya ini jebolnya ke bawah, turunnya juga bisa dalam Kak. Itu yang perlu kalian pertimbangkan baik-baik ya. Oke, kita lanjut untuk saham BRRC. Nah, untuk saham BRRC ini kita harus tunggu dulu nih Kak harganya itu masuk ke dalam area demand zone. Nah, tapi ingat, ketika nanti harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, kita butuh yang namanya konfirmasi. Yang pertama nih Kak ya, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, pastikan Kak stokastiknya ini harus berada di bawah ya. Stokastik ini sangat penting teman ya, karena dia ini dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga. Oke, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya Kak, ketika harga ini sudah mulai masuk ke dalam area demand zone lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold, nah ini artinya Kak penurunannya ini sudah mulai terbatas nih Kak. Turunnya sudah mulai capek Kak, supply-nya sudah mulai habis Kak. Nah, kalau ini sudah terjadi, bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan Kak nanti ya, bagaimana nih ada reaksi harga ini terjadi, apa sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid. Nah, jika ini sudah terjadi ya, baru kita bisa eksekusi Kak. Stop loss ini bawa candle reversal dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya ya. Ya, coba nanti kita perhatikan lagi deh Kak, ada divergen gak nih? Kayaknya ada divergen Kak nih. Nanti divergen itu apa sih? Di harganya naik Kak ya, di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah, ini kayaknya ada nih karena divergen ini tambahan konfirmasi nih Kak. Ini adalah sinyal kelanjutan sebuah tren temen ya. Nah, jadi kalian bisa tunggu dulu deh
harganya masuk temen ya, stokastik mendukung dan divergensi seharusnya udah ada kak ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Inet juga sama temen ya, kan harus tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area Fibonacci. Nah ini area Fibonacci nih kayak yang kita ukur dari bawah ke atas, dapatlah 382, 50% dan 618% ya. Nah tapi ingat, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, pastikan stokastiknya itu harus berada di bawah. Ingat, stokastik itu sebenarnya tidak harus berada di bawah kak, yang penting golden cross aja deh kak ya. Dia golden cross atau dia menyilang ke atas, lalu reaksi harga juga mendukung. Reaksi harga itu bagaimana sih, kalian bisa tonton di video kelima atau 3 candle kak. Nah ya, kalau itu terjadi bisa kalian eksekusi stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profitnya ya bisa kalian setting di resisten terdekatnya dulu. Nah ya, oke kita lanjut untuk saham cuan kak. Untuk saham cuan ini masih bergerak dalam tren bearish nih temannya. Jadi ingat kak, saran saya sih kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu deh temannya. Ini cuan masih bearish nih kak. Ya, coba deh kalau kita lurusin lagi nih kak garisnya nih ya, kita lurusin lagi garisnya. Cuan ini masih bergerak di dalam tren, nah ya masih bergerak dalam tren bearish kak. Ini jelas sekali kak, tren bearish bisa naik bisa kak, tapi kenaikannya itu ya cuma sebatas kenaikan sementara aja kak ya. Oke, nah jadi saran saya kalau sudah terlanjur masuk pakai stop loss ya, karena kalian masih bisa diseret lagi ke bawah. Karena apa? Karena secara major atau secara garis besarnya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish kak, itu ya teman ya. Lalu nih kak ya teman ya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk, kalian bisa tunggu dulu deh kak, lebih baik nih ya harganya jebol ke atas, atau kalian bisa menunggu temennya di area-area support kuatnya nih ya. Misalkan nih ada di sini nih kak ya, kalian bisa tunggu dulu di area tersebut. Untuk apa? Untuk memanfaatkan kenaikan jangka pendeknya. Jadi tren bearish atau tren turun juga tidak selamanya turun kak. Ada kalanya pasti akan ada yang namanya kenaikan sementara lagi nih sebelum dia melanjutkan penurunannya lagi. Nah di kenaikan sementara ini bisa kita manfaatkan buat masuk ya, apalagi scalping. Wah enak banget nih kak ya kalau kalian mengerti ya. Oke kita lanjut untuk saham ASGR. Untuk saham ASGR teman-teman ya, dia ini sedang menguji nih kak area resisten terdekatnya ya. Jadi saran saya sih jangan masuk dulu. Nah jadi kalau kalian mau masuk bagaimana, tunggu dia turun sampai ke dalam area demand zone ya. Nah ini area demand zone nih kak. Demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Nah tapi ingat, ketika nanti harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, itu juga bukan berarti kalian bisa tutup mata langsung main klik aja. Ada 2 konfirmasi yang perlu kalian perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, pastikan stokastiknya ini harus berada di bawah ya, atau berada di area oversold kak. Stokastik ini sangat penting. Dia ini dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Ya, maksudnya apa? Ketika harga masuk ke dalam area tersebut lalu didukung oleh stokastik yang berada di bawah, nah ini artinya penurunannya ini sudah mulai terbatas kak, turunnya sudah mulai capek kak, supply-nya sudah mulai habis kak. Nah kalau ini sudah terjadi, bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan nih kak, bagaimana reaksi harga ini terjadi kak ya. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah jika ini sudah terjadi, baru bisa kalian eksekusi stop lossnya di bawah candle reversalnya dan TP nya di resisten terdekatnya ya. BNBR masih sideways kak, kalian perhatikan baik-baik BNBR teman ya, masih sideways. Nah jadi kita bisa menggunakan false break kak kalau kalian mau entry ya. Misalkan hari ini dia jebol ke bawah temen ya, lalu besoknya atau candle selanjutnya tiba-tiba langsung masuk lagi ke atas. Nah kalau ini terjadi silahkan bisa dieksekusi ya. Kalian bisa entry ketika candle itu mau tutup, stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya tetap di resisten terdekatnya. Nah gak usah jauh-jauh kak, ingat ini sideways, yang dimana kalau harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, lu bisa diseret lagi ke bawah ya. Nah tapi kalau misalkan dia nanti jebol lalu besoknya lanjut turun lagi, jangan masuk kak. Artinya kalau begitu dia lanjut turun lagi sampai mana ya, mungkin sampai ke sini nih kak, karena di sini ada gap nih kak ya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham BNBR. Oke kita lanjut untuk saham EBMA juga sama kak ya. Ini bergerak di dalam trend sideways. Dia kalau sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Kenapa sih bilang pakai stop lossnya? Karena kalian bisa diseret turun sampai mana? Sampai sini kak ya. Karena di sini juga ada divergen nih kak ya. Kalau kalian teliti ya, kalau kalian perhatikan ya, divergen itu apa? Di harga naik tapi di stokastiknya turun. Nah itu adalah sinyal pembalikan sebuah arah kak. Itu kan udah saya bahas di kelas digitalnya tuh. Kalau kalian teliti ya seharusnya kalian nggak masuk lah teman ya. Jadi pakai stop lossnya kak ya, jangan, dan tidak boleh lebih dari 10% kak ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita update lagi deh untuk saham BMA deh teman-teman ya. Oke kita lanjut untuk saham RLCO. Untuk saham RLCO nih kalian perhatikan baik-baik nih kak ya, dia ini juga masih bergerak di dalam tren bearish nih kak ya. Jadi saran saya kalau kalian sudah terlanjur masuk juga pakai stop lossnya kak. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, tunggu deh jebol garis hitam ini dulu deh kak, itu cara yang paling aman tuh kak ya. Karena kalau udah seperti ini kalian bisa diseret terus loh kak, makin bawah. Kalaupun dia naik, ingat ya, kenaikan ini hanya sebatas kenaikan sementara aja
Nah, kecuali teman ya, garis hitamnya ini sudah dijebol. Nah, tapi yang saya maksud jebol itu temen ya, bukan jebol baru begini langsung lu hajar. Jebol dia naik tinggi nih kak nih. Contoh di jebol naik kayak gini nih kak, tinggi dulu, biarkan saja temen ya. Kalau itu terjadi sih bagus kak ya. Nanti bisa kita tunggu dia koreksi, kita ukur pakai Fibonacci, baru deh bisa kita entry ya. Nanti saya update juga deh untuk saham RSCO. Oke. Untuk saham IRSX, wah dia sama kak, masih sideways temen ya. Jadi kalau sideways seperti ini, karena dia mendekati area supportnya, berarti kita bisa menggunakan metode false break. False break itu bagaimana? Kalau misalkan nanti dia jebol ke bawah, biarkan saya dulu temen ya. Nah lalu besoknya atau candle selanjutnya itu masuk lagi ke atas. Nah ini bisa kalian eksekusi ya. Entry ketika candle itu mau tutup, stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya di resistance terdekatnya. Ingat ini sideways, yang dimana ketika harga ini naik, harga ini gagal jebol, lu bisa diseret lagi ke bawah. Nah kira-kira seperti itu temannya. Rata-rata juga masih sideways nih kak ya. Jadi kan harus lebih berhati-hati, pakai stop lossnya tidak boleh lebih dari 10%, dan mentalitasnya ingat harus tega. Salahnya salah, ada momentum masuk lagi ya. Nah kira-kira untuk trading plan dan rekomendasi saham hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya Ridho Sihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.